Halo semuanya, selamat datang di tutorial asinkron kimia, reaksi-reaksi dalam larutan dan reaksi redox. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa soal terkait reaksi-reaksi dalam larutan dan reaksi redox. Diharap teman-teman bisa memperhatikan serta menyimak pembahasan dengan baik dan semoga dapat membantu teman-teman dalam lebih memahami bab ini. Semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Dan jika masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang membingungkan, teman-teman bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, tanpa lama-lama, mari kita masuk ke bahasan soal yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama adalah berikut. Reaksi ionik bersih yang ditanyakan adalah reaksi ionik bersih ketika padatan kalsium karbonat direaksikan dengan larutan asam klorida. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalsium karbonat memiliki rumus molekul CaCO3 dan untuk asam klorida memiliki rumus molekul HCl. Nah, karena di sini pada bentuknya padatan, maka CaCO3 ini bentuknya solid dan untuk HCl ini berbentuk larutan adalah aqueous. Nah, kita harus mencari tahu hubungan reaksi dari CaCO3 dan HCl. Kita tuliskan persamaan reaksinya CaCO3 dalam bentuk solid plus HCl dalam bentuk aqueous dapat berubah menjadi CaCl2 tambah H2CO3 dalam bentuk aqueous. Nah, bagaimana cara kita mengetahui hasil reaksinya? Hasil reaksi cenderung dapat ditentukan dengan cara menukar anion dan kation dari masing-masing reagennya. Dari hal ini ada CaCO3, maka Ca-nya cenderung akan berikatan dengan anion si HCl, yaitu Cl-. Karena kita tahu sendiri Ca itu merupakan ion yang bernilai 2 positif, maka tentu kita perlu 2 Cl- untuk berikatan dengan Ca2+. Jadi membentuk ikatan CaCl2. Sama juga untuk CO3-nya, dia akan cenderung membentuk dengan kation H dan kita perlu 2H untuk berikatan membentuk H2CO3. Nah, sehingga kita di sini bisa setarakan reaksinya. Karena di sini ada 2 Cl dan 2 H, kita bisa tulis di sini 2 kali HCl. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan reaksi ionik bersih. Maka kita perlu tahu dulu mana zat-zat yang terlarut dalam reaksi tersebut. Dalam hal ini, CaCO3 adalah suatu padatan yang tidak larut dalam air, sehingga kita tetap tulis saja CaCO3 sebagaimana rumus senyawanya di awal. Nah, untuk HCl, seperti yang kita tahu, HCl itu merupakan senyawa yang ionik, maksudnya senyawa yang bisa terpecah atau bisa termasuk larutan yang elektrolit, sehingga menghasilkan ion-ion H+ dan Cl- sebanyak 2, J juga sebanyak 2. Nah, selanjutnya untuk CaCl2 dia adalah senyawa yang larut dalam air, sehingga kita dapat tulis menjadi Ca2+ dalam bentuk aqueous, ini dalam bentuk aqueous, ini dalam bentuk aqueous, dan 2 Cl- dalam bentuk aqueous juga. Nah, dari mana kita tahu ini adalah larutan yang senyawa yang larut dalam air? Mungkin kalian juga sudah mempelajari sebelumnya di kelas bahwa ada aturan-aturan tertentu yang dapat menentukan apakah senyawa itu larut atau tidak. Dalam hal ini, karena senyawa ini memiliki ion Cl- dan berikatan dengan kalsium Ca, sehingga dia termasuk senyawa yang larut dalam air. Kemudian untuk H2CO3, ini merupakan salah satu senyawa yang spesial. Kenapa? Karena senyawa ini cenderung melakukan reaksi metatesis. Apa itu metatesis? Reaksi metatesis ini merupakan reaksi yang cenderung menghasilkan gas. Dalam hal ini, H2CO3 ini cenderung menghasilkan gas CO2 dari perubahan CO3-nya, karbonatnya, sehingga reaksi dari H2CO3 ini ketika dilarutkan akan membentuk H2O dalam bentuk liquid ditambah CO2 dalam bentuk gas. Sehingga jika kita totalkan reaksi-reaksi yang terjadi, maka 2 Cl- kita bisa eliminasi sehingga menyisakan
CaCO3 solid ditambah 2H plus dalam bentuk aqueous. Jadi Ca2 plus dalam bentuk aqueous dan H2O dalam bentuk liquid. Dan yang terakhir adalah CO2 dalam bentuk gas. Nah, kita cocokkan di option-option yang ada. Tentu yang satu ini salah, yang dua juga salah, yang tiga salah, dan yang empat benar. Jadi kita bisa dapat jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu untuk mengerjakan soal nomor ini. Kemudian next soal selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 2 ini diketahui bahwa ada 25 ml dari NaCl dengan konsentrasi 0,44 molar ditambahkan ke 25 ml dari RgNO3 dengan konsentrasi 0,32 mili dan 0,32 molar. Yang ditanyakan adalah berapa banyak mol AgCl yang akan terbentuk terendap. Kemudian bagaimana konsentrasi ion-ion yang ada dalam campuran reaksi tersebut. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah menulis persamaan reaksinya, yaitu NaCl akan dalam bentuk aqueous akan bereaksi dengan AgNO3 dalam bentuk aqueous menghasilkan AgCl dalam bentuk solid dan NaNO3 dalam bentuk aqueous. Kita bisa lakukan stoichiometry dengan metode MBS, mana mula-mula ada 25 dikali 0,44, yaitu sebanyak 11 milimol. Kemudian ini ada 25 dikali 0,32, ada sebanyak 8 milimol. Dan awal-awal AgCl dan NaNO3-nya kosong. Kemudian bereaksi, karena kita tahu, kita tentukan dulu mana yang menjadi reaksi pembatas. Dalam hal ini, keduanya memiliki dalam persamaan reaksinya memiliki koefisien yang sama, sehingga kita cukup cari nilai yang paling kecil, yaitu AgNO3. Maka yaitu bernilai 8, sehingga AgNO3 ini dijadikan reaksi pembatasnya. Maka yang bereaksi adalah 8 mol, di sini juga 8 mol, di sini akan menambah 8 mol, dan di sini akan menambah 8 mol. Nah, kemudian di sini sisanya adalah 3 mol, 3 milimol, maaf. Terus di sini habis 0, di sini akan membentuk 8 milimol dan 8 milimol NaNO2 juga. Nah, oke, dari situ maka kita bisa mengetahui jawaban dari A adalah berapa banyak mol AgCl yang akan terendap. Maka dari persamaan dari stoichiometri yang kita lakukan ada sebesar 8 milimol AgCl yang akan terendap, Yang kedua adalah yang B, tanyakan mengenai bagaimana konsentrasi dari setiap ion-ion dalam campuran. Nah, kita perlu tahu dulu mana yang cenderung akan membentuk ion-ion. Pertanyaan Na plus, dia akan membentuk ion Na plus dan Cl minus. Kemudian AgNO3, dia akan membentuk ion Ag plus dan NO3 minus. Untuk ini AgCl, karena dia adalah suatu zat yang tidak larut dalam air, dia akan cenderung tetap menjadi solid. Kemudian untuk NaNO3 di sini akan membentuk Na plus NO3 minus. Nah, dari kesemua reaksi ini kita cari masing-masing molnya. Untuk Na plus, karena kita tahu bahwa mol NaCl itu 8 milimol, yang tersisa adalah 3 milimol, maka Na plus juga memiliki 3 milimol. Dan Cl min juga memiliki 3 milimol di persamaan sisanya. Kemudian untuk Ag plus dan NO3 karena dia habis, maka dia keduanya memiliki 0 milimol sisa. Kemudian untuk AgCl dia tidak membentuk ion. Untuk Na, NO3
Di sini Na-nya memiliki sebanyak 8 milimol dan NO3-nya memiliki sebanyak 8 milimol. Nah, jika kita total semuanya, maka Na plus ada sebanyak NNA plus ada sebanyak berapa? 8 ditambah 3. 8 ditambah 3 yaitu 11 milimol. Nah, untuk mol Cl min ada sebanyak 3 saja, berarti 3 milimol. Dan untuk NO3 min ada sebanyak 8 milimol. Nah, kemudian kita cari masing-masing konsentrasi dari zat tersebut. Kita cari masing-masing konsentrasi dari zat tersebut. Untuk konsentrasi Na plus ada sebanyak 11 mol dibagi volume larutan yaitu 25 ditambah 25 itu sebanyak 11 mililiter ya, milimol per 50 mililiter itu sebanyak 0,2 molaritas. Ya, 0,22 molaritas. Nah, untuk Cl min itu ada 3 milimol dibagi 50 liter. Maka akan ada sebanyak 0,6 molar. Nah, kemudian untuk 0,06 molar. 0,06 ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah NO3 min. NO3 min ini ada sebanyak 8 milimol dibagi 50 liter itu sebesar 0,16 molar. Oke, untuk soal nomor 3 di sini diketahui ditanyakan sebuah persamaan reaksi ionik bersih yang paling tepat yang menunjukkan bahwa larutan asam propionat yang memiliki rumus molekul H3H5O2 bereaksi dengan larutan NaHCO3. Sekarang kita tulis dulu reagen yang bereaksi H3H5O2 dalam bentuk aquos tentunya ditambah dengan NaHCO3 dalam bentuk aquos juga. Nah, ini akan membentuk apa? Membentuk dari pertukaran ionisasikan maka membentuk NaC3H5O2 ditambah dengan H2CO3 dalam bentuk aquos. Dan ini juga dalam bentuk aquos. Nah, sekarang karena ditanyakan adalah reaksi ionik bersihnya, kita perlu tahu mana yang larut dalam air dan sehingga membentuk ion-ionnya. Dalam hal ini, HC3H5O2 merupakan senyawa yang asam lemah, sehingga dia cenderung sulit untuk larut dalam air, sehingga dia akan mempertahankan senyawanya dalam bentuk HC3H5O2 dalam bentuk aquos. Nah, untuk NaHCO3 ini termasuk senyawa yang larut dalam air, sehingga dia akan membentuk ion Na plus dan dalam bentuk aquos dan HCO3 minus dalam bentuk aquos juga. Untuk NaC3H5O juga termasuk senyawa yang larut dalam air karena memiliki
kation Na yang merupakan golongan 1A sehingga membentuk aqueous Na+ dan C3H5O2 aqueous juga. Nah, untuk H2CO3 seperti yang sudah dijelaskan bahwa merupakan senyawa yang termasuk senyawa yang bereaksi secara metatesis sehingga dia akan cenderung menghasilkan gas. Dalam hal ini gas yang dihasilkan adalah gas CO2 karena reaksinya pembentukan dari H2O ditambah CO2 sehingga menghasilkan asam karbonat. Sehingga untuk H2CO3 dapat membentuk H2O liquid dan CO2 gas. Nah, ketika kita total reaksi yang terjadi, maka HC3OH5O2 karena senyawa asam dia tetap dalam bentuk senyawanya. Untuk Na+, kita eliminasi dengan Na+ yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk HCO3- kita tetap tuliskan 3- dituliskan, terus akan bereaksi menjadi C3H5O2 dalam bentuk aqueous. Ini tertinggal minnya. Dan ditambah H2O dalam bentuk liquid. Dan yang terakhir ditambah CO2 dalam bentuk gas. Nah, kita cari opsi yang sesuai. Di sini nomor A. Nomor A itu salah. Oke, untuk nomor A itu salah, jelas. Tidak ada Na+ harusnya. Untuk yang B itu juga salah karena HC3H5O2 itu merupakan asam yang lemah sehingga dia sulit untuk menghasilkan ion, sulit untuk menjadi elektrolit yang kuat, bukan elektrolit yang kuat. Untuk yang C ini benar sesuai dengan reaksi yang kita temui. Yang D ini salah karena tadi lagi bahwa HC3H5O2 itu merupakan larutan yang elektrolit lemah sehingga dia tidak menghasilkan ion dan hasil ion C3H5O2 itu merupakan senyawa yang larut dari senyawa NaC3H5O2. Artinya kedua senyawa tersebut nanti akan bersisa. Nah, selanjutnya yang E juga salah karena sama seperti alasan sebelumnya dia membuat senyawa asam lemah ini terpisah, padahal seharusnya HC3H5O2 ini bukan merupakan senyawa elektrolit kuat yang bisa memisahkan ionnya. Untuk nomor 3 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan ke soal nomor 4. Di sini kita masuk ke reaksi redox, di mana diketahui sebuah persamaan reaksi VO4 3- plus SO2 plus 2H plus menjadi FO2 plus SO4 2- plus H2O dalam bentuk liquid. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. 3- aqueous plus SO2 dalam bentuk gas plus 2H plus dalam bentuk aqueous jadi FO2 plus SO42- plus H2O dalam bentuk liquid. Nah, pertama kita cek dulu apakah reaksi ini sudah setara dengan cara melihat di sini jumlah V benar ada 1 di masing-masing ruas. Untuk oksigen di sini ada 4 ditambah 2 6. Untuk di sini ada 1 ditambah 1 2 tambah 4 6. Untuk S di sini ada 1, di sini ada 1 dan untuk H di sini ada 2, di sini ada 2. Kemudian kita cek kesetaraan dari ionnya. Untuk di sini ada -3, ini ditambah 0, ditambah 1 dikali 2. Jadi 2. Jadi -3 ditambah 2. Ini ada -1 total reaksi, total ionnya. Untuk yang di sebelah kanan ada 2 plus dikurang 2, maka dia 0. Maaf, ya 2 dikurang 2 0 ditambah H2O sendiri netral 0 sehingga di sini ada 0. Maka sebelah sini harus ditambah sebuah elektron karena untuk menyeimbangkan dari persamaan reaksi redox yang terjadi. Jadi di sini total ada -1.
Nah, kemudian kita cari mana yang menghasilkan eh, sebagai agen produksinya. Nah, kita dapat mengetahuinya dari melihat dari bilox masing-masing unsurnya. Untuk FO4 kita tahu sendiri O itu bernilai min 2 sehingga min 4 4 dikali min 2 min 8 dan F harus bernilai 5 sehingga min 8 ditambah 5 akan menghasilkan min 3. Untuk S sama seperti tadi O dikali min 2 sehingga min 4 ditambah S-nya maka harus bernilai 3 sehingga min 4 ditambah 3 hasilnya min 1. Kemudian H adalah plus 1 biloxnya. Untuk F di sini juga dengan cara yang serupa, ini min 2, maka karena O adalah min 2 dan total senyawa adalah plus 2, maka V harus bernilai 4. Nah, kemudian S, untuk S sama seperti tadi, ini min 2, untuk O-nya min 8, maka OS harus bernilai 6, sehingga 6 dikurang 8, 2. Ini plus 1 dan O-nya min 2. Elektronnya bernilai min 1. Maka kita bisa lihat ada terjadi unsur yang memiliki perubahan bilox yaitu V di sini dengan V di sini di mana mereka mengalami penurunan bilox. Biloxnya turun. Kemudian ada lagi untuk S di sini dengan S yang ada di sini dia mengalami kenaikan bilox. Kita tahu bahwa unsur yang mengalami penurunan bilox merupakan unsur yang mengalami reduksi. Dan unsur yang mengalami kenaikan bilox kita namakan sebagai unsur yang oksidasi. Nah, karena kita ditanyakan adalah agen produksinya, maka agen produksi ini merupakan senyawa yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi sehingga dapat dikatakan dari persamaan reaksi ini yang mengalami oksidasi adalah unsur S atau dalam senyawa SO maaf S ya dalam senyawa SO2 sehingga kita dapat tentukan bahwa agen produksinya adalah SO2 seperti itu untuk soal nomor 4 ini. Oke, selanjutnya kita bahas lagi soal nomor 5 yaitu terkait oksidasi kembali, reaksi reduksi dan oksidasi. Di sini ada sebuah persamaan reaksi yang belum setara persamaannya. Itu Pb O2 plus Cl min jadi Pb Cl2 plus Cl2. Nah, reaksi ini bisa kita setarakan dengan cara kita cek dulu untuk beberapa unsurnya yaitu Pb. Di sini Pb sudah ada 1. Nah, di sini ada PB-nya ada berapa? Cl ada PB 2. Di sini ada 2, jadi ada 4. Maka kita perlu kalikan sisi kiri Cl ini menjadi 4. 4 Cl minus. Sekarang kita cek dari segi muatannya. Di sini ada 4 min 4 ditambah 0, jadi ada min 4. Di sini ada 0 ditambah 0, ini jadi 0. Maka kita perlu tambahkan sebelah kiri ruas sebanyak 4 H plus. Dan sebelah kiri kita perlu tambahkan sebanyak 2 H2O. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa oksigen bernilai 2 setara dengan yang di ruas kiri dan hidrogen bernilai 4 setara dengan di ruas kiri dan tentunya di sini jumlah muatannya 4 dikurang 4 sehingga menghasilkan 0. Maka seluruh reaksi sudah setara. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak massa dari PbO2 yang terbentuk dalam satuan gram yang harus direaksikan berapa banyak massa PbO2 yang harus direaksikan untuk menghasilkan 15 gram dari Cl2. Nah, sekarang kita tahu bahwa Cl2 ini mau memiliki masanya sebanyak 15 gram. Nah, kita tahu bahwa ArCl itu sebesar 30 HCl sebesar
sebesar 35,5 gram per mol. Maka kita bisa mengetahui mol dari Cl itu sebanyak mol dari Cl2 ArCl adalah 35,5, maka MrCl2 itu sama dengan 71 gram per mol. Maka kita bisa tahu mol Cl2 sama dengan masanya 15 dibagi 71 sehingga total ya 0,211 mol. 0,211 mol untuk Cl2-nya. Dari persamaan reaksi kita tahu bahwa NPbO2 itu akan sama dengan NCl2 sehingga sama dengan 0,211 mol. Artinya untuk mencari massa PbO2 kita perlu tahu dari NPbO2 dikali dengan MR-nya, MR PbO2. Nah, untuk Pb sendiri memiliki AR sebesar 207 gram per mol. Untuk O itu sebesar 16 gram per mol. Sehingga MrPbO2 itu sebesar 207 ditambah 32 yaitu 239. Oke. Maka untuk NPbO2 itu 0,211 dikali 239 itu sebesar 50,429 gram. Maka dapat diketahui bahwa massa PbO2 yang diperlukan untuk menghasilkan 15 gram Cl2 adalah 50,429 gram. Oke, baik untuk soal nomor 6. Di sini diketahui ada sebuah senyawa aseton yang merupakan keton paling sederhana. Yang digunakan sebagai pembakaran sempurna. Akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, di sini sudah diberikan juga persamaan reaksinya yaitu X C3H6O yang merupakan rumus rumus molekul dari keton sendiri ditambah Y dari O2 menjadi Z CO2 plus H2O. Persamaan reaksi dicatat sebelum setara dan harus kita setarakan dengan koefisien yang paling sederhananya dalam bentuk bilangan bulat. Maka kita tuliskan dulu persamaan reaksinya C3H6O plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, untuk menyalakan reaksi pembakaran, kita perhatikan dulu untuk unsur karbonnya sendiri. Di sini ada 3, di sini ada 1. Maka kita perlu kalikan 3. Dan untuk unsur H-nya sendiri, di sini ada 6, di sini ada 2. Maka kita perlu kalikan 3 juga. Maka untuk unsur C dan H sudah sesuai. Kemudian untuk yang O, di sini ada sebanyak 2 tambah 6. 2 kali 3, 6 ditambah 1 kali 3, 3. 6 ditambah 3 ada 9O. Nah, di sebelah sini ada 2 ditambah 1, 3. Jadi kurang 6. Maka kita perlu kalikan ini sebanyak 4. Sehingga 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Maka kita sudah menyetarakan reaksinya. Dari sini kita bisa tentukan bahwa X bernilai 1, Y bernilai 4, Z bernilai 3, dan W bernilai 3. Oke. Kita cek lagi apakah jawaban kita sesuai. C bernilai 3. Maka di sini C juga 3. Saya sudah tepat, hanya 6. Di sini hanya juga 6. Di sini O-nya 9. Di sini juga O-nya 9. Sehingga totalnya jadi X1 jadi 4, Z3, dan W sama dengan 3. Oke, untuk yang pertanyaan pertama sudah terjawab. A, B, C, D. Nah, kemudian kita lompat ke
soal yang E. Yang E ditanya berapa massa gas CO2 maksimum dalam gram yang dihasilkan dari 10 gram aseton dengan CO2 itu sekian dan aseton adalah sekian. Oke, sekarang kita sudah tahu reaksinya. Kita bisa tulis mula-mula, bereaksi, dan sisanya. Untuk mula-mula, ini kita sudah dikasih tahu bahwa uh, ada 10 gram aseton, sehingga kita bisa cari mol dari aseton, di mana merupakan masanya 10 dibagi dengan mR-nya, yaitu 58, yaitu sekitar 0,172 mol. Nah, kita tahu bahwa asetonnya 0,172 mol. Kemudian kita akan mencari dari CO2-nya. Karena CO2 ini massa koefisien dari reaksinya adalah 3, maka kita bisa tuliskan 3 per 1 dikali 0,172, yaitu 0,516 mol. Tuh, 0,516 mol. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa mol CO2 ada sebanyak 0,516 mol. Nah, untuk mencari massa CO2, kita bisa kalikan NCO2 dengan MrCO2, yaitu sebesar 0,516 dikali MrCO2. MrCO2 telah ditahu dari soal itu 44. Maka 44 dikali 0,516 itu ada sebesar 22,704 gram massa dari CO2. Jawaban B kita sudah temukan hasilnya. Dan sekarang kita lanjut ke subsoal yang F. Nah, untuk soal F ini ditanya adalah berapa persen hasil yield reaksi pembakaran aseton pada E jika setelah percobaan reaksi tersebut terbentuk 18,92 gram gas CO2. Nah, karena yang ditanyakan adalah persen hasil, maka kita cukup bagi yield itu sama dengan W per W kali 100% kan. Jadi berat yang didapat yaitu berat teoritisnya sebenarnya 18,92 per berat teoritisnya 22,704 dibagi sama 100%. Maka hasilnya 11,92 dibagi dengan 22,70. 18,92 dibagi 22,704 dikali 100%, sehingga total 83,33%. Ini adalah persen yieldnya. Oke, untuk soal nomor 6 seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian soal yang bisa dibahas. Jika ada pertanyaan ataupun ada kesalahan yang saya lakukan dalam perhitungan, bisa beritahu saya di kolom komentar. Ataupun juga jika masih ada beberapa soal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa juga ditanyakan melalui grup Telegram yang sudah disediakan dari asrama ataupun dari KIPK itu sendiri, dan uh, boleh juga melampirkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat dan sampai jumpa.